Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang himpunan pada mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Ibu Fitria Nur Apriyanti, Magister Pendidikan. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Dan semoga dengan dibuatnya video ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi saya dan kita semua. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka dari itu, kita sebagai pemuda, mahasiswa, generasi bangsa haruslah tetap semangat dalam menuntut ilmu. Semoga lelah kita menjadi lillah dan pengorbanan kita mendapatkan nilai ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama simak video kali ini. Baik, sebelum kita mulai videonya, saya buka Qopeah dulu. Baik, kita mulai dari pengertian himpunan. Himpunan didefinisikan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Dalam ilmu matematika, himpunan ialah sekumpulan objek yang mempunyai sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Cara menyatakan himpunan. Secara umum, himpunan disimbolkan dengan huruf kapital. Dan jika anggota himpunan tersebut berupa huruf, maka anggotanya dituliskan dengan huruf kecil. Terdapat beberapa cara penulisan himpunan, yaitu 1. Dengan kata-kata, yaitu dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis menjadi A sama dengan kurung kurawal bilangan asli antara 10 dan 40 tutup kurung kurawal. Yang kedua yaitu dengan notasi pembentukan himpunan. Dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut dengan anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Yang ketiga yaitu dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Dengan menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Cara menyatakan himpunan. Ada 4 cara untuk menyatakan suatu himpunan. 1. Dengan enumerasi, yaitu dengan mendaftarkan semua anggotanya yang diletakkan di dalam sepasang tanda kurung kurawal. Dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, himpunan 4 bilangan asli pertama. A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4 tutup kurung kurawal. Himpunan 5 bilangan genap positif pertama. B sama dengan kurung kurawal 4, 6, 8, 10 tutup kurung kurawal. C sama dengan kurung kurawal kucing, A, Amir, 10, paku tutup kurung kurawal. R sama dengan
kurung kurawal A, B, kurung kurawal A, B, C, kurung kurawal, A, C, kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, menyatakan himpunan dengan simbol baku. Terdapat sejumlah simbol baku yang biasa digunakan untuk mendefinisikan himpunan yang sering digunakan. Seperti lambang P sama dengan himpunan bilangan bulat positif, sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada N besar sama dengan himpunan bilangan alami natural, sama dengan kurung kurawal 1, 2, dan seterusnya. Lalu ada Z himpunan bilangan bulat, Q himpunan bilangan rasional, R himpunan bilangan real, dan C himpunan bilangan kompleks. Yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Dengan menuliskan ciri-ciri umum atau sifat-sifat umum dari anggota. Penulisan notasi adalah kurung kurawa X bagian syarat yang harus dipenuhi oleh X tutup kurung kurawa. Contoh soal. Nyatakanlah himpunan-himpunan berikut dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. 1. A adalah himpunan bilangan bulat kurang dari 5. 2. B adalah himpunan bilangan asli antara 1 dan 5. Penyelesaiannya 1 sama dengan himpunan A sama dengan kurung kurawa X sebagian X kurang dari 5 X anggota bilangan bulat. 2. B sama dengan kurung kurawa X bagian 1 kurang dari X kurang dari 5 X adalah anggota dari bilangan asli. Yang keempat yaitu dengan diagram Venn, yaitu menyajikan himpunan secara grafis dengan tiap-tiap himpunan digambarkan sebagai lingkaran dan memiliki himpunan semesta U yang digambarkan dengan segi 4. Cara menggambarkan diagram Venn. 1. Himpunan semesta dalam diagram Venn digambarkan sebagai bentuk persegi panjang. 2. Setiap himpunan yang sedang dijelaskan digambarkan berupa lingkaran atau kurva tertutup. 3. Setiap anggota himpunan masing-masing digambarkan dalam noktah atau titik. Jenis-jenis himpunan. 1. Himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B. Ditulis A merupakan B jika setiap anggota A merupakan anggota dari B. Dalam matematika, terutama teori himpunan, suatu himpunan A adalah himpunan bagian atau subset dari himpunan B bila A termuat di dalam B. A dan B boleh jadi merupakan himpunan yang sama. Hubungan suatu himpunan yang menjadi himpunan bagian yang lain disebut sebagai termasuk ke dalam atau kadang-kadang pemuatan. Himpunan B adalah superhimpunan atau superset dari A karena semua elemen A juga adalah elemen B. Dengan syarat A merupakan anggota B, dibaca A himpunan bagian dari B, dan contoh seperti yang ada pada PowerPoint di atas ini. Yang kedua yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai unsur anggota yang sama sekali. Dengan syarat himpunan kosong sama dengan A atau kurung kurawa. Himpunan kosong adalah tunggal. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Perhatikan, himpunan kosong tidak boleh dinyatakan dengan kurung kurawa kosong tutup kurung kurawa, sebab kurung kurawa kosong kurung kurawa tidak mewakili kurung kurawa.
Penjelasan. Dari definisi di atas, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai satupun anggota dan biasanya himpunan kosong dinotaskan dengan huruf Yunani, PHI. Contoh himpunan kosong adalah himpunan A, himpunan nama bulan dalam setahun yang terdiri dari 25 hari. A sama dengan kurung kurawa atau A sama dengan PHI, tidak ada bulan yang harinya 25. Himpunan X, himpunan bilangan ganjil yang bisa dibagi 2. X sama dengan kurung kurawa atau X sama dengan PHI, tidak ada bilangan ganjil yang bisa dibagi 2. Yang ketiga yaitu ada himpunan semesta. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan U atau S, universum, yang berarti himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan, atau kata lainnya himpunan dari objek yang sedang dibicarakan. Contoh himpunan semesta dari himpunan X diantaranya semesta sama dengan negara di Asia Timur, semesta sama dengan negara maju di Asia. Ketiga anggota himpunan termasuk dalam negara di Asia Timur dan negara maju di Asia. V sama dengan paus, harimau, kucing, singa, monyet, dan sapi. Himpunan semesta yang mungkin adalah semesta sama dengan mamalia, semesta sama dengan hewan yang bernapas menggunakan paru-paru. Himpunan V tidak mungkin menghasilkan himpunan semesta hewan darat, sebab ada anggotanya yang bukan hewan darat, yakni paus. Tidak bisa juga himpunan semestanya hewan yang berkaki 4, sebab ada anggotanya yang tidak berkaki 4, yakni paus dan monyet. Lalu ada himpunan sama equal atau himpunan lepas. Himpunan lepas adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya tidak ada yang sama. Lalu ada himpunan komplement. Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta, tetapi bukan merupakan anggota himpunan A. Lambang dari himpunan komplement A adalah AC. Himpunan komplement dapat dinyatakan dengan notasi A pangkat C. Lalu ada himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen adalah himpunan yang anggotanya sama banyak dengan himpunan lain, dengan syarat bilangan kardinal dinyatakan dengan notasi N kurung A. A sama dengan B dikatakan sederajat atau ekivalen jika himpunan A ekivalen dengan himpunan B. Mengenal 4 operasi himpunan dengan berbagai contohnya. 1. Operasi himpunan. Operasi himpunan pertama yang akan kita bahas di sini adalah gabungan. Gabungan dari 2 himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis 1 kali. A gabungan B ditulis A gabungan B sama dengan kurung kurawa X bagian X, anggota dari himpunan A atau X anggota dari himpunan B. Contoh, A sama dengan kurung kurawa 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurung kurawa. B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 tutup kurung kurawa. A bagian B, A gabungan B sama dengan kurung kurawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tutup kurung kurawa. Yang selanjutnya yaitu irisan 2 himpunan. Irisan 2 himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Contoh, A sama dengan kurung kurawa A, B, C, D, E. Kurung kurawa dan B sama dengan kurung kurawa A, C, E, G, I. Kurung kurawa. Pada kedua himpunan tersebut ada 3 anggota yang sama, yaitu A, C, dan E. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B adalah A, C, dan E. Atau ditulis dengan A irisan B sama dengan kurung kurawa A, C, E. Kurung kurawa A irisan B dibaca himpunan A irisan himpunan B. Lalu selanjutnya yaitu selisih 2 himpunan.
Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A tetapi tidak dimiliki oleh himpunan B. A selisih B ditulis A selisih B sama dengan kurung kurawa X. Bagian X adalah anggota dari himpunan A atau X merupakan anggota himpunan B. Sebagai contoh, A sama dengan kurung kurawa A, B, C, D, E, kurung kurawa B sama dengan kurung kurawa A, C, E, G, I itu kurung kurawa A selisih B sama dengan kurung kurawa B, D, kurung kurawa. Jadi seperti itu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video ini. Tidak terasa hampir 19 menit video ini berlangsung. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk saya dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan saya juga mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penjelasan tentang materi ini. Baik, kita akhiri video pembahasan mengenai materi himpunan dalam mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Ibu Fitriana Nur Apriyani, Magister Pendidikan. Kita tutup dengan bismillah, dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.